Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun bisa hadir duduk bersama ya. Walaupun terus terang waktunya kurang tepat sebenarnya. Tapi karena semangat yang membara dari bapak-bapak dan ibu-ibu, terpaksa ustadznya datang. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Bicara rute menuju pintu surga. Kemarin kita sudah sampaikan ada 3 fase yang harus dilewatin. Fase yang pertama adalah kehidupan dunia. Sejak kita lahir, Allah sudah menetapkan batas waktu kita berada di muka bumi. Dan fase yang kedua adalah barzakh, di mana kita semua tahu Rasulullah SAW berada di dalam kenikmatan yang tidak terhingga saat ini dan sampai nanti dibangkitkannya hari kiamat, padahal beliau hanya hidup selama 63 tahun di muka bumi ini. Dan fase yang terakhir adalah fase hari kiamat, akhirat ya, di mana manusia akan mendapatkan hasil apa yang telah dia perbuat di muka bumi. Duduknya bapak-bapak, duduknya ibu-ibu. Ibu-ibu yang melahirkan anak, yang mengandung anak selama 9 bulan, penuh dengan kelelahan dan kelemahan, itu akan mendapatkan balasannya nanti. Makanya kalau berharap balasan dari suami, yang ada sakit hati. Begitu. Kita kalau berharap balasan kepada manusia, manusia itu sama Tuhannya nggak pandai bersyukur. Apalagi sama kita. Yang kita tidak berbuat kecuali sedikit kepada mereka. Baik, bicara dunia. Yang hari ini kita melihat warna baju bapak-bapak beda-beda. Ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang batik ya. Kopiahnya juga beda-beda. Ini menunjukkan indahnya dunia ini. Ternyata dunia ini, kalau semua membuka halaman 15 ya. Di halaman 15, dunia itu manis dan hijau. Manis rasanya, hijau warnanya. Dan manusia itu suka sama yang hijau-hijau. Bapak-bapak suka rumput warna coklat apa warna hijau? Benar. Sampai rumput plastik pun dipasang di rumahnya. Antum lihat sekarang jamaah. Dari senengnya sama warna hijau, ada kira bapak-bapak yang taruh rumput plastik warna coklat di rumahnya? Enggak ada. Padahal plastik, artinya plastik itu dia bisa pakai warna apa saja. Dia mau pesan warna merah, warna coklat, oranye, tetap warna hijau yang dia pasang. Karena secara naluri manusia suka dengan yang hijau-hijau. Jangan berpikir, oh surga itu surganya orang Arab. Karena di Arab itu nggak ada taman-taman,
nggak ada pohon-pohon yang hijau, maka ditawari yang hijau-hijau mereka. Orang Indonesia sampai hari ini, dan insya Allah sampai hari kiamat, suka ke puncak ya. Walaupun lahir di Indonesia, besar di Indonesia, masih ke puncak. Antum pikir puncak itu isinya orang Arab? Enggak. Karena secara naluri manusia suka dengan yang hijau. Dan suka dengan yang manis-manis. Ada yang suka sama yang kecut. Kasih jeruk kecut. Ya Allah, enaknya Ustaz. Nggak ada kecut itu, kalau ada orang suka sama yang kecut itu, lagi ngidam aja kayaknya. Karena hamil biasanya kepingin apa? Kepingin yang masem-masem seperti itu. Kalau bisa naluri enggak. Maka kata Nabi SAW, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Tadi manis rasanya, hijau warnanya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Dan Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalamnya. Pemimpin-pemimpin. Khalifah ini adalah pemimpin yang berganti. Supaya kita sadar, antum sekarang pemimpin ya. Siapa yang jadi direktur sekarang? Siapa jemaah? Siapa? Ada direktur di sini? Oke. Kalau nggak ada, yang manajer saat ini. Ada yang manajer? Coba angkat tangan lah. Anak kepingin manajer. Sebelumnya siapa manajernya? Ada atasannya. Nanti sesudahnya siapa? Ada orang lain kan? Nggak akan tetap jadi manajer kan? Iya. Naik direktur. Mau jadi direktur, siapa sebelumnya, siapa sesudahnya. Seperti itu khalifah. Akan terus berganti. Allah menjadikan kita khalifah di dalamnya. Allah hendak melihat bagaimana kalian beramal. Seperti yang kemarin dibahas. Bahwasanya tujuan manusia diciptakan adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Artinya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menjadi yang terbaik. Di posisinya masing-masing. Fattaqud dunya. Wattaqun nisa. Kata Nabi SAW, berhati-hatilah kalian dengan dunia. Yang tadi, hijau. Kalau orang terlalu senang hijau, terus dia jalan di tempat yang hijau, kadang-kala nggak bisa pulang. Tersesat. Berapa sering orang yang naik gunung dan tidak pernah turun kembali. Dia suka naik gunung, ya, mendaki, dia melihat pemandangan. Tapi ternyata ada yang nggak pernah pulang. Maka suruh hati-hati dengan yang hijau dan manis. Kebanyakan yang manis, kira-kira jadi apa? Jadi tebu. Kebanyakan yang manis sakit dia. Kata Nabi SAW, fattaqud dunya, hati-hati sama dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah terhadap wanita. Ibu, bapak-bapak ini kalau dititipin emas 1 ton, kira-kira bisa jaga enggak? Dititipi perempuan 1, wis umure 40 tahun wis tuwe. Di rumahnya, selamat enggak? Selamat enggak jamaah? Belum tentu selamat. Perempuan itu tertarik sama laki-laki yang seperti apa ibu-ibu? Yang mapan, yang dewasa, yang perhatian, yang kayak apa lagi? Yang pengasih. Tapi kalau bapak-bapak tertarik sama perempuan yang kayak apa? Kayak apa saja. Iya coba.
Mau putih, mau hitam, mau tinggi, mau pendek, mau kayak apa saja. Betul nggak Bapak-Bapak? Bunda. Bohong Bapak-Bapak ini. Makanya kadang kala bingung. Ada teman yang bingung. Di Surabaya cerita Ustaz. Ya Allah Ustaz, fulan Ustaz. Istrinya cantik. Tapi ternyata dia selingkuh sama pembantunya. Pembantunya. Yang kalau levelnya sama atasan, sama majikannya ini. Majikannya nilainya 9, pembantunya 3. Na'udzubillah, digarap jemaah. Na'udzubillah. Maka kata Nabi SAW, wattaqun nisa, hati-hati sama wanita. Kenapa kita disuruh menundukkan pandangan? Makanya kalau jalan, laki-laki di depan apa di belakangnya perempuan? Ibu-ibu, kalau berjalan suaminya ini di depannya perempuan apa di belakangnya? Depan apa belakangnya? Apa katanya? Di samping. Oh, itu kan istrinya. Enggak, kalau perempuan, orang lain. Di depannya apa di belakangnya? Belakang. Depannya. Tapi kenapa ada istilah ladies first? Tuh. Perempuan sedang dieksploitasi tapi nggak sadar. Mau masuk lift, tafadholi. Masya Allah. Keluar lift, tafadholi. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan, wattaqun nisa, hati-hati. Hati-hati. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Awal rusaknya Bani Israel tuh gara-gara perempuan. Gara-gara perempuan. Maka kita harus berhati-hati. Bagaimana kalau kita lihat jamaah, fitnahnya perempuan. Kalau bapak-bapak punya harta, kira-kira yang dipikirkan apa? Bapak-bapak kalau Masya Allah, usahanya tambah lancar, gajinya tambah besar, buka cabang sana, cabang sini. Apa yang dipikirkan bapak-bapak? Perempuan. Yang dipikirkan perempuan. Beda sama perempuan. Kalau perempuan mapan ya, hartanya semakin banyak, usahanya berhasil. Apa yang dia pikirkan? Saya nggak butuh sama laki-laki. Nah, makanya perempuan itu ketika mapan, kadangkala dia merasa, aku nggak butuh sama laki-laki sudah. Aku sudah cukup hidupnya. Beda sama laki-laki. Yang ada di benaknya siapa? Bapak-bapak yang di benaknya siapa? Makanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Tetangga sama aja. Tetangga kita ngeliat rumput kita lebih hijau. Itu fitnah. Maka kata Nabi SAW, hati-hati. Itu bicara dunia. Kemudian kalau bicara manis dan hijau yang banyak menipu manusia. Allah Azza wa Jalla menyebutkannya bahwa manis dan hijaunya ini hanya sementara gitu. Gak terus-terusan. Maka Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 185, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Senangnya itu sebentar. Dan orang kalau nggak hati-hati tadi, makan manis nggak hati-hati sakit nih. Bukan malah sehat. Ketika dia tidak berhati-hati dengan dunia. Dan di sini ada janji-janji palsu ya, yang sering kita dengar. Tapi nggak ketahuan orangnya yang membisikkan kepada kita.
Allah berfirman di surat Luqman di sini, Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Allah akan menghancurkan dunia ini. Allah akan membangkitkan manusia. Allah akan memberikan surga dan neraka buat orang yang pantas untuk mendapatkannya. Janji Allah itu benar. Dan kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bagaimana tidak ada satupun yang di muka bumi ini yang kekal dan abadi. Janji Allah itu benar. Dan kita melihat di muka bumi ini ada orang-orang yang zalim, yang sampai orang yang dizalimi mati tidak pernah dia merasakan keadilan. Ada. Terus bagaimana? Janji Allah benar. Allah akan membangkitkan manusia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka kalian jangan terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian tertipu sama tukang tipu. Siapa tukang tipu itu jemaah? Al-gharur itu iblis. Kita semua tahu cerita kenapa Nabi Adam kok ada di muka bumi ini. Padahal sebelumnya di surga. Siapa yang godain beliau? Iblis. Baik. Ana mau kasih hadiah yang bisa jawab. Apa tipuan iblis kepada Nabi Adam? Nah. Iya, angkat tangan yang mau jawab. Nih, sebelah situ. Tipuan iblis ke Nabi Adam alaihissalam ke wanita. Wanita istrinya, cuma ada satu wanita waktu itu. Berarti salah ya Ustaz ya? Nah, cuma ada satu wanita. Nah, Lainnya? Taib, ada yang mau jawab sebelah sana? Tunggu dulu, pegang mic-nya dulu lah. Janji iblis kepada Nabi Dua. Adam, hidup kekal. Iya, satu. Satunya. Nggak bakalan hidup kekal, Ustaz. Iya, kalau hidup kekal susah ya nggak mau orang lah. Buat apa hidup kekal? Tapi melarat. Makanya sebagian orang kalau sudah melarat kepingin apa? Mati. Yo, iya satu. Kasih hadiah satu. Nah, kasih hadiah satu. Nah, ada yang mau jawab? Oke. Iblis memberikan dua sumpah palsu. Yang pertama tadi disebutkan, bila Adam dan Hawa akan mati dan kecuali memakan buah kuldi. Tapi yang pertama Iblis memberikan sumpah palsu, bersumpah bahwa dia menjadi penasihat atau yang bisa menasihati Adam dan Hawa. Iya betul, apa nasihatnya? Nasihatnya tadi, kehidupan yang kekal dan abadi. Apa yang kedua? Karena tadi kalau hidup kekal tapi susah, gak ada yang mau lah Pak. Belum berarti. Nah, aduh. Ada tadi yang angkat tangan pakai baju hitam situ. Mana Ustaz? Oh, itu. Nah, kamera sekali-kali dihadapkan ke sana. Yang tidur-tidur antum kamera. Nah, pokoknya ketemu yang merem antum kamera. Nah, nanti kita kasih hadiah. Mungkin saya mencoba menjawab Ustaz. Untuk memberikan janji kenaikan pangkat atau menjadi malaikat nantinya. Untuk menjadi malaikat. Kurang tepat kayaknya. Nah, ada yang di belakang yang mau jawab tadi. Kekekalan dan wa mulkil la yabla.
Nah, kerajaan yang tidak akan tidak ada habisnya. Baik, dikasih hadiah. Yang malaikat itu juga dikasih ke hadiah. Nah, yang di belakangnya juga kasih hadiah. Masya Allah. Iya, ada 2 tadi jamaah. Baik, yang belakang kasih yang lebih besar itu. 2 tadi yang disebutkan ayatnya. Yang malaikat juga ada penjelasan tentang itu. Tapi yang 2 yang dalam satu kesempatan iblis mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi. Apakah engkau mau aku kasih tahu pohon keabadian? Yang kedua wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak ada habis. Abadi raja. Ada abadi dan nikmat hidupnya. Karena kalau cuma abadi tapi susah hidupnya, apa gunanya siapa? Maka tadi orang kalau panjang umur tapi sakit-sakitan, mau. Panjang umur tapi pikun, mau. Nggak apa-apalah saya panjang umur walaupun pikun. Nggak ada yang mau. Maka iblis bagaimana memix jemaah antara keabadian dengan kenikmatan yang tiada terhingga. Siapa yang nggak mau jemaah? Apalagi ditakut-takutin dia bakal mati. Tadi ada tawaran untuk menjadi malaikat. Engkau akan kekal dan tidak akan mati. Itulah yang terjadi dengan manusia. Dan sampai hari ini, yang tahu umurnya iblis anak kasih hadiah. Nah, Nabi Adam mati. Yang digodain iblis mati enggak? Mati. Nabi Adam mati. Hawa mati. Kemudian berlanjut. Nabi Idris. Nabi Nuh. Yang godain anaknya Nabi Nuh. Itu juga iblis. Yang godain kaumnya Nabi Nuh. Itu juga iblis. Mati kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Iblis mati? Tidak. Bagaimana pengalaman dia? Kemudian menggodai kaumnya Nabi Hud. Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Bagaimana dia godain kaumnya Nabi Lut untuk melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Iblis hadir pada waktu itu. Kaumnya Nabi Lut diangkat oleh Jibril dan dibalik. Iblis ikut mati? Tidak. Supaya antum paham. Pengalaman iblis ini, bagaimana iblis menggodain kaumnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun, sampai ngaku Tuhan Fir'aun. Sampai ngaku Tuhan. Padahal dia tahu bahwasanya dia nggak mampu untuk mengangkat musibah-musibah yang datang ke Mesir. Nggak mampu. Tapi tetap ngaku Tuhan. Oke, Fir'aun ditenggelamkan. Iblis masih hidup apa tidak? Masih hidup iblis jemaah. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana iblis godain pamannya Nabi Muhammad SAW. Abu Talib itu berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Lahab itu berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi turun firman Allah. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Dan Abu Lahab setelah turunnya ayat ini juga nggak berpikir untuk bertobat. Nggak ada. Jadi kalau menghadapi iblis, apa yang harus kita lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak mampu kita. Oh, apa mungkin iblis itu kalau melihat ustadz? Aduh, ustadz sudah susah menyesatkan ustadz. Dia punya pengalaman ribuan, puluhan ribu tahun. Dan iblis tidak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia. Nggak ada istilahnya iblis itu pesimis. Melihat ya ini orang sudah umur 80 tahun ya. 70 tahun tuh nggak mungkin cerai orang ini. Ada iblis berpikir kayak gitu? Nggak ada. Optimis dia. Bagaimana orang umur 80 tahun cerai sama istrinya? Ada? Ada. Podo-podo tue. Tue ini sudah.
Kata orang Jawa, mambu kuburan, pegatan jemaah. Sampai anaknya itu mikir, kok bisa ya iblis ini ya? Nggak pesimis, nggak kesian gitu jemaah. Kesian wong tua, wis usah digodain, nggak ada ceritanya. Nggak ada. Maka kita harus benar-benar hati-hati dengan godaan iblis. Dan godaan dunia ini. Baik, sejenak dan tidak abadi, ya kita tahu. Kalau bicara umurnya dunia yang panjang ini, sebentar sekali. Maka orang-orang nanti ketika dibangkitkan, ya hari kiamat, mereka ditanya, berapa lama kalian hidup di dunia? Sehari atau setengah hari. Ada yang mengatakan cuma 10 hari. Tidak ada yang panjang. Karena memang sebentar. Coba bapak-bapak ini. Yang paling tua, Toib, yang paling tua kita tanya. Mana mic-nya? Siapkan mic-nya. Tadi yang paling tua umur berapa? Lahiran tahun berapa? Tahun berapa? 40-an lah. 54. Ada yang tahun 50. 50 berarti 74. Nah. Oh, yang tahun 55. Oh, ada dokter. Kita tanya sama dokter. Dokter ini kerjanya ngurusin kelahirannya anak. Ada yang lahir, ada yang mati, dok. Iya betul. Masya Allah. Dok mau tanya, umur berapa sekarang dokter? 69. 69, hampir 70. Kalau hijriah kayaknya udah lewat 70 dokter ini. Baik dok, 70 tahun itu seperti apa? Kok tahu-tahu sekarang wis tuwek gini dok? Rasanya seperti kemarin saya lewati. Subhanallah. Iya. Jadi masa waktu kuliah, lulus kuliah, nikah, kok tahu-tahu wis punya putu dokter Iya. sekarang? Waktu TK pun rasanya seperti kemarin Mas. Subhanallah, subhanallah. Waktu TK kayak kemarin. Apalagi kita jamaah, IGS 70 tahun. Kasih hadiah dokternya. Barakallahu fikum. Baik, kasihkan hadiahnya. Baik jamaah, sebentar jamaah. Jadi kalau bicara sebentarnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini di halaman 19 ya. A'maru ummati baina sittin wa ila sab'in. Umur umatku kata Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Berarti yang 70 ini sudah harus siap-siap. Nah, umur umat Nabi SAW antara itu. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70. Sedikit. Ada, tapi langka. Maka sebuah peringatan bagi kita yang sudah ya di atas umur 40 tahun. Kalau umur dia 60 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Masya Allah jemaah. Iya, itu hendak membangunkan yang tidur ya. Cocok kan? Nggak apa-apa jemaah. Nanti setiap 15 menit gituin. Tadi. Makanya di negara kita, kapan manusia dikatakan sudah tidak produktif? Umur berapa? Pensiun paling dini itu umur berapa di negara kita? 56. Iya, 55. Itu dianggap kenapa dipensiunkan? Nggak produktif. Kadang kalau orang berpikir pensiun itu sebenarnya diberhentikan. Cuma dengan terhormat, berhenti sudah antum. Ada generasi lain yang hendak menggantikan antum.
Posisi antum, ada yang mungkin 65. Yang baru dikatakan tidak produktif. Maka kata Nabi SAW antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari sana. Maka hendaklah kita ini ya siap-siap jemaah. Di surat Fatir ya, Allah menceritakan ini di halaman 20 ya. Bagaimana Ayat Fatir ayat 37, penghuni neraka itu teriak-teriak. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana. Mereka teriak-teriak mengatakan Rabbana, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami. Mereka minta apa? Akhrijna, keluarkan kami. Mereka minta dikeluarkan dari api neraka. Mau ngapain mereka? Na'mal salihan ghairal kunna na'mal. Kami ingin beramal soleh ya Allah. Tidak seperti yang kami amalkan dulu. Baik, itu permintaan. Itu permohonan dan pengajuan dari penghuni neraka. Allah jawab apa? Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah memanjangkan usia kalian? Sudah dikasih waktu. Kasih waktu. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Waktu itu cukup untuk berpikir sebenarnya. Apalagi yang tadi, yang umurnya di atas 40 tahun jamaah. Dia bisa melihat fase perjalanan hidup dia dari kecil ya, remaja, dewasa, masa muda itu berakhir di umur berapa? 40 tahun. Jadi kalau sudah lewat 40 tahun, iku wis tuwek. Kadangkala bapak-bapak gaya, si minyakan, ya rambutnya ya. Makanya disemir itu nggak boleh nyemir warna hitam. Supaya tetap sadar kalau dia sudah tua. Waja'akumun nadhir. Dan telah datang kepada kalian peringatan. Di antara peringatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah asyai. Uban. Anak itu kalau bercermin lihat uban ini. Wis tuwe. Nah. Kadangkala istri anak kalau melihat anak tuwe. Apa nih tuwe. Kadangkala memang umurnya sudah tapi semangat muda. Yashib ibnu Adam, kata Nabi SAW, anaknya Adam ini beruban menjadi tua. Wa yabqa itsnan, tapi tetap ada dua yang muda di dirinya. Apa dua yang tetap muda? Ibu-ibu, apa dua yang tetap muda? Walaupun sudah tua secara umur, tapi ada sesuatu yang tetap muda di diri. Apa ibu-ibu? Nah, ibu-ibu. Masih ada ibu-ibu di sana? Karena pernah ada seorang ustadz kajian jemaah. Ustadz ini kajian di Jogja nggak salah. Anu lupa, Ustadz Firanda yang cerita dulu sama kita. Lagi ngajar di masjid pakai tabir gini kan. Pakai tabir kan. Oh sudah kajian, ya Ustadz yang isi. Subhanallah, tirainya jatuh jemaah. Ternyata tidur-tiduran. Ya kan gak ketahuan cuma ustadznya ya Allah ya. Ustadznya semangat ternyata yang dibalik tabir tidur-tiduran gitu. Astagfirullahaladzim. Ya ibu-ibu. Apa dua hal yang tetap muda?
Walaupun umurnya sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, ada yang tetap muda. Nah, yang jawab angkat tangan. Mike ada di sana kan? Ada, Iya. Ustaz. Tafadhol. Yang tetap muda adalah cita-cita atau semangat Ustaz, keinginan gitu. Kemudian syahwat mungkin yang kedua. Masya Allah. Siap kasih hadiah ibunya. Nah, al-hirsu wal amal kata Misasa. Ambisi dan angan-angan. Dua itu tetap muda. Dan ambisi dan angan-angan inilah yang menyebabkan manusia itu terus produktif sebenarnya. Karena dia masih berpikir, enggak, aku kepingin ini, kepingin ada keinginan-keinginan dia. Namun bagaimana ambisi dan angan-angannya itu diarahkan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Yang umur 60 tahun, Allah sudah kasih waktu panjang. Yang lebih dari 60 tahun, kemudian belum kembali kepada Allah, maka azabnya enggak sama jemaah. Dengan yang umur 20 tahun sudah mati. Umur 30 tahun sudah mati. 40 tahun sudah mati. Antum dikasih umur 60 tahun sama Allah. 65 tahun. Maka di hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan di halaman 20 itu. A'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sana. Allah memberikan uzur ya. Alasan sudah. Kepada orang yang diakhirkan ajalnya hingga sampai umur 60 tahun. Engkau belum benar itu mau ngapain gitu. Punggungnya sudah lemah. Penglihatannya sudah berkurang. Berbagai macam penyakit biasanya sudah menghampiri. Tapi ternyata dosa masih terus dia lakukan. Baik, ahibati fillah. Al-Fudail bin Iyadnya yang umurnya sudah lanjut usia. Ingat dengan wasiat Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, tuhsinu fima baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Sebagian kita kan pernah, ya Allah Ustaz, ana dulu waktu muda Ustaz, enggak benar Ustaz. Sholat ana bolong-bolong Ustaz. Ana dulu ya Allah dosa apa yang enggak ana lakukan Ustaz. Ya ada orang mengatakan, ya Allah ana benar-benar hidup dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Apa yang harus dilakukan? Tuhsin fima baqi. Yang tersisa ini, engkau enggak tahu berapa. Maka fokus untuk berbuat amal soleh dan kebaikan. Yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Akan diampuni buat engkau. Yang lalu dan yang tersisa dari umurmu. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi. Tapi kalau engkau di sisa umurmu ini masih terus melakukan keburukan, perbuatan dosa, ukhitta bima madha wa ma baqi. Selesai. Dosa-dosamu yang lalu engkau akan dihisab, akan diazab, dan juga yang tersisa dari umurmu. Lalu dunia ini manis, hijau, tapi waktunya pendek. Dan ternyata dunia dengan semua kenyamanannya melelahkan dan menjengkelkan. Tahukah antum bahwasanya di surga itu nggak ada toilet? Hidup di dunia ini, antum butuh sama toilet. Dan ternyata ke toiletnya disebut sedang dalam perbaikan. Gimana antum jemaah? Ya Allah. Baik, ana mau tanya sama bapak-bapak. Lebih nikmat mana? Menggauli istrinya atau bisa kencing? Antum gimana? Bisa menggauli istri tapi nggak bisa kencing. Milih mana antum? Bisa kencing tapi nggak menggauli istri. Milih mana?
Kita membandingkan nikmat ya. Karena kita itu kadang-kala lupa dengan nikmat kencing. Lupa dengan nikmat itu. Milih mana sekarang? Punya istri 4? Bayangin ya. Punya istri 4 tapi tidak bisa kencing. Milih mana? Nggak punya istri tapi bisa kencing. Betul loh sama. Nikmat kencing ini kita kadang-kala tidak mensyukuri. Anak kadang-kala kalau sudah di kamar mandi, ya Allah, kalau sudah nahan lama jemaah, kemudian ketemu sama toilet, ya Allah lihat toilet itu, Allahu Akbar. Buka, tidak ada airnya. Ya Allah. Di dunia. Itulah dunia. Ad-dunya sijnul mu'min. Kata Nabi SAW, dunia ini penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir, surga buat orang kafir. Orang beriman itu hidup dengan aturan. Ada halal, ada haram. Bayangin, orang beriman itu 5 waktu dia harus laporan. Harus laporan. Kalau tahanan kota, itu laporannya berapa hari sekali? Tahanan kota. Seminggu sekali. Itu tahanan kota. Kita ini sehari laporannya 5 kali. Tahanan apa kok laporan 5 kali? Ya tahanan sungguhan. Tahanan sungguhan. Kita ditahan sebenarnya. Subuh ya. Lagi kita enak-enak tidur. Ya Allah. Azan. Tidak lihat waktu yang azan ini. Masih. Sekarang azan jam berapa di sini? 3:30 jemaah. Kita tidur tadi malam jam berapa? Jam 10, setengah 11. Ada yang jam 11 baru tidur. Ya Allah wis azan lagi. Laporan lagi kita. Yang laki-laki tahanannya lebih. Laporannya harus di mana? Di masjid. Yang mak-mak gampang. Nunggu suaminya pulang. Mas, engkau muli tangani mas ya. Jadi dia nunggu suaminya pulang baru dia minta dibangunin. Tapi sama, kita ini tahan. Laporan dimakan. Nanti ketemu Ramadan tidak boleh makan. Aturan lagi. Bapak-bapak ada perempuan cantik lewat. Ya Allah harus nundukkan pandangan. Ya Allah astagfirullah. Mukmin. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Karena ini penjara. Orang kafir nggak ada. Nggak ada halal haram di. Masya Allah. Anda ingat cerita seorang pemuda di Eropa apa di Amerika. Yang ketika dia masuk lift. Dia naik lift di apartemen. Tahu-tahu ada perempuan ya dengan pakaian yang minim ya. Kemudian dia bersolek. Tahu-tahu pemuda ini nundukkan pandangannya. Bapak-bapak kira-kira apa yang dilakukan? Kalau satu lift berdua, keluar. Ini nundukkan pandangannya. Ketika perempuan ini merasa tidak diperhatikan, marah dia. Engkau nggak ngelihat aku, kata dia. Aku sudah bersolek seperti ini. Karena dia ingin dipuji, ingin disanjung perempuan itu. Apa kata pemuda ini? I'm sorry, I'm Muslim. Anda Muslim, kata dia. Loh, emangnya kenapa Muslim? Nah tadi tuh. Muslim itu punya aturan. Dia di penjara. Seenak apapun hidupnya di muka bumi ini, tetap di penjara. Dan kita itu hanya akan berpindah dari satu ruang ujian ke ruang ujian lainnya. Jadi orang-orang yang masuk neraka nanti dari orang-orang kafir ini. Ketika dia masuk neraka, maka dia baru akan merasakan ternyata waktu dia di dunia surga buat dia. Ini Allah berfirman di surat Al-A'raf ya, di halaman 23. Al-A'raf ayat 50 ya. Bagaimana orang-orang kafir meminta seteguk air. Hanya seteguk air dia minta.
Allah katakan wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Apa yang mereka katakan? An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Mereka mengatakan, limpahkanlah kepada kami sedikit air. Atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepada kalian. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Di sini ada cerita Sahl As-Sa'luki. Bagaimana tatkala ada orang Yahudi yang meragukan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena orang Yahudi ini hidup dengan kemiskinan dan kemelaratan. Ngelihat orang Islam ini kaya raya, dihormatin orang, tunggangannya mewah. Dia langsung nyetop alim ulama ini. Dia mengatakan, kalian mengatakan Nabi kalian bersabda alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara, tahanan buat orang beriman, wa jannatul kafir. Dan surganya orang-orang kafir. Aku ini budak yang kafir. Kata dia. Tapi kondisiku hidup melarat dan penuh dengan penderitaan. Lihat nih. Engkau yang mukmin penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Apa kata alim ulama ini? Besok. Bila engkau berpindah ke adab Allah di neraka. Maka kondisimu sekarang surga. Dan bila aku berpindah ke surga Allah dan kepada keridhaannya, maka kondisiku sekarang ini seperti di penjara dan ditahan. Ada aturan yang kita harus taati. Maka ketahuilah itulah dunia jemaah. Kemudian kalau bicara kesenangan, dunia bercampur dengan kesedihan. Keenakannya berbalut rasa hambar. Cobalah antum lihat. Ada yang pagi ini ketawa, sore tahu-tahu nangis. Ada yang sorenya tertawa, paginya nangis. Ada yang paginya sehat, segar bugar. Kalau nggak salah ada jemaah kita yang jatuh di tangga ya. Nah, ada yang jatuh di tangga. Di dunia. Apapun kenyamanan antum harus tahu akan ada kesusahan. Allah sudah memutuskan bahwa dunia ini tempat bala dan ujian. Makanya kalau kita lihat seorang wanita yang belum menikah, kepingin menikah. Pikirnya dia kalau menikah selesai masalah. Kemudian dia menikah. Apakah masalah selesai? Kayaknya kalau punya anak selesai masalah, Ustaz. Punya anak, selesai masalahnya. Seneng hari pertama anak itu lahir yang ditunggu-tunggu jamaah, Masya Allah. Sebagian orang tua sekarang ingin memasukkan anaknya kembali. Kalau bisa tak masukkan lagi anak-anak. Nah, karena ternyata anaknya durhaka. Anaknya tidak taat dan patuh kepada orang tua. Tapi itulah dunia jamaah. Itulah dunia. Yang muda, yang sehat, segar bugar, ya ketahuilah, boleh jadi sebentar lagi akan datang penyakit. Kita itu sedang menunggu. Yang sehat nunggu sakit, yang muda nunggu tua, yang hidup nunggu mati. Hakadzal hayat. Dan ya kenikmatan yang mungkin dianggap salah satu kenikmatan surga. Adalah kenikmatan ketika seorang suami istri bersedekah. Tapi ternyata setelah itu dia lemes. Dia capek, dia lelah. Dan ada orang-orang yang kemudian tidak bisa lagi
menikmatin hal yang seperti itu. Itu kehidupan dunia. Tapi ternyata walaupun dia sudah tidak bisa lagi menghubungi istrinya, apakah fitnah dunia berhenti? Apakah fitnah wanita berhenti? Apakah orang yang sudah umur 80 tahun tidak lagi terfitnah dengan wanita? Jamaah. Coba yang tua-tua kita tanyain. Bapak kita tanya, kasih mic-nya. Mana mic-nya jamaah? Cek. Sesepuh kita yang masih muda sebenarnya beliau ini. Saling menunjuk ini. Nah, umur berapa sekarang Bapak? 70. Masya Allah 70. Masih tergoda nggak sama wanita? Hah? Insya Allah enggak. Jauh enggak. Beneran Pak? Iya Pak. Kita akan datangkan perempuan ini untuk dites. Benar tidak tergoda lagi? Enggak Ustaz, banyak sudah yang apa? Sakit saya itu banyak. Oh penyakitnya sudah banyak. Nah kasih hadiah belum? Mudah kasih kesembuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mana hadiahnya? Oh kita kasih ini beliau. Biar tetap awet muda. Iya jamaah. Ada mungkin orang-orang yang merasa tidak tergoda. Tapi kalau godaannya datang, baru dia akan merasakan. Karena memang sampai kapanpun iblis itu nggak pernah tidur siang. Iblis itu nggak pernah tidur siang. Kita tidur siang nggak hari ini? Enggak. Berarti jangan menyamakan diri sama iblis. Iblis nggak tidur siang. Artinya dia terus godain manusia jamaah. Dan kemudian dunia ini terkutuk. Kata Nabi SAW, inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan semua yang terkandung di dalamnya terlaknat. Apa saja yang antum lihat, apa saja yang antum sentuh, apa saja yang antum takjub dengannya dalam urusan dunia ini, semuanya akan hancur. Itu tempat yang terkutuk. Semuanya. Orang itu kepingin awet muda. Bisa nggak awet muda coba? Bisa nggak awet muda? Orang berpikir ya. Mereka mungkin, ada serum ini yang bisa membuat orang awet muda. Kemudian ada lagi pengobatan macam-macam. Ada suntik macam-macam. Dia kepingin awet muda. Kepingin tetap seger. Kepingin tetap menarik. Bisa. Tetap dia akan tua. Tetap dia akan keriput. Betul enggak jamaah? Bapak-bapak ini peduli enggak dengan wajahnya? Enggak terlalu peduli. Tapi kalau emak-emak, subhanallah. Coba lihat. Krim yang ada di meja riasnya. Anak kalau melihat ya di meja rias istri anak, apalagi ini? Oh ini baru lagi nih. Nanti. Oh ini baru lagi, ya Allah, macam-macam. Karena dia kepingin di tempat yang terkutuk ini untuk tetap muda. Nggak ada. Di surga nanti baru akan tetap muda dan tidak ada tua. Tadi Anda sampaikan, di surga nggak ada toilet. Ya. Nggak ada toilet. Nggak bingung antum habis makan, ya Allah ngantri toilet, nggak ada. Makan tanpa pernah takut dan khawatir. Hidup tetap muda selama-lamanya. Sedangkan di dunia, tempat ini terkutuk. Dan semua yang di dalamnya terkutuk. Ini ada pengecualian. Zikrullah wa ma wala. Kecuali berzikir kepada Allah. Mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dan hal-hal yang dicintai Allah. Itu enggak terkutuk. Kemudian, wa alimun. Yang kedua adalah orang yang alim.
orang yang belajar ilmu agama, alimun au muta'allim, atau orang yang sedang belajar. Mungkin antum anak nggak sampai tingkatan ulama Ustaz, nggak apa-apa, tapi tetap berada di posisi muta'allim, tetap belajar agama ini. Baik, kemudian kalau kita lihat peringatan dalam Al-Quran ya tentang tipu daya dunia ini sangat banyak sekali. Salah satunya insya Allah di surat yang kita semua menghafalnya jemaah. Surat At-Takatsur. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ada tingkat manusia itu belum bermegah-megahan. Masih memenuhi kebutuhan. Bapak-bapak lihatlah. Ada fase dalam hidupnya, dia masih memenuhi kebutuhan. Nggak ada mikir beli motor. Yang ada mikir makan. Yang penting dia makan, yang penting dia punya tempat tinggal. Kemudian, butuh kendaraan. Mulai dia berpikir, punya kendaraan. Yang penting punya kendaraan. Tapi ada fase sudah berubah. Bukan lagi punya kendaraan. Bagaimana punya kendaraan yang mewah. Rumah bukan lagi memikirkan punya rumah. Tapi bagaimana punya rumah yang mega. Takatsur. Pokoknya berbanyak-banyakan. Bermegah-megahan telah membuat orang itu lalai. Bahwa dia bakal mati. Maka ada cerita orang kaya raya yang bikin villa aja. Bikin rumah, bukan villa. Rumah aja. Dia sudah tua, dia bikin rumah. Lantainya itu marmer. Marmer onik kalau nggak salah. Dari Italia atau dari mana. Dia subhanallah akan menempati rumah itu. Berdasarkan janji kontraktornya kalau nggak salah mau diserahkan hari Sabtu kunci rumah. Sudah. Siap-siap dia nyampaikan kepada keluarga insya Allah kita pindah rumah. Hari Sabtu kita terima kunci. Hari Kamis mati. Dan tidak pernah pindah ke rumahnya. Nggak pernah. Sebagian orang inden mobil mewah. Ternyata mobil itu nggak pernah nyampe rumahnya karena dia mati duluan. Tapi Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan ternyata kondisi ini sampai mati. Orang itu tergoda dengan urusan dunia ini. Dan sekarang penggoda kita itu adalah handphone. Antum bisa melihat ada handphone model baru. Padahal handphone yang lama masih bisa dipakai. Masih mencukupi kebutuhan. Tapi kenapa orang ganti handphone? Kenapa? Gengsi. Mungkin. Hanya bermegah-megahan. Kalau lagi ngobrol sama temennya, handphonenya dikeluarkan, ditaruh di meja. Padahal seharusnya handphone itu ditaruh di mana? Ya dikantongin aja lah. Disimpan di tas. Tapi kadang-kala memang itulah kebanggaan manusia. Berpakaian. Kalau pakaian yang mahal, mereknya ada di mana? Di dalam, di luar. Nah. Tas yang mahal, mereknya di luar apa di dalam? Di dalam apa di luar? Di luar lah jemaah. Antum lihat tas-tas yang 1M. Mereknya di mana? Semua merek isinya. Semua namanya. Tasnya itu kadang-kala nanti tema. Ya Allah. Karena memang itu untuk bermegah-megahan. Coba tas yang murah. Nggak ada mereknya. Takut ketahuan. Mereknya di dalam dia jemaah. Kadang ketahuan orang. Ketahuan nanti sama orang. Seperti itu. Tawadhu dia jemaah. Kita lihat itulah manusia. Kenapa di dunia ini ada jam yang harganya 5 miliar? Bismillah. Ada jam harganya 5M. Pertanyaannya, apakah
jam yang harganya 5M dengan yang 1 juta harganya, beda ketika menunjukkan waktu. Beda Ustaz. Yang 5M ini jadi 26 jam Ustaz. Lihat Ustaz. Gak ada jemaah. Tetap sama 24 jam. Tapi apa yang menyebabkan dia beli? Kita tidak bicara hukum ya. Boleh atau tidak, tidak. Kita sedang membicarakan bagaimana kondisi manusia di dunia ini. Mereka bermewah-mewahan, berbangga-banggaan. Itulah kehidupan dunia. Hanya sekedar untuk menunjukkan. Makanya kadang-kala Ana dulu heran. Kenapa ya orang pakai jam itu sampai melorot kemana ya? Longgar sekali jamaah. Soalnya dia pakai lengan panjang. Kalau di dalam bajunya nggak kelihatan orang jamaah. Maka dimelorotkan dia. Assalamualaikum. Kalau salamannya melorotkan dulu baru salam. Oke, kalau emak-emak kajian, tasnya ditaruh di mana? Depan, Masya Allah. Jadi emak-emak itu semua lihat depan loh. Tas semuanya. Sahih. Dan kata teman, paling enak itu jadi orang kaya Ustaz. Walaupun pakai tas murah, tetap dikira mahal. Tetap dikira mahal. Sampai ada teman, Masya Allah. Suaminya kaya raya. Dia beli tas cuma 300.000. Kata orang-orang, ya Allah, pirau 30 juta. Loh, 300.000. Kenapa? Karena yang pakai orang kaya. Maka antum kalau sudah kaya, pakai baju biasa-biasa aja. Sudah. Karena orang sudah yakin bajunya antum mahal. Sedangkan orang yang baru kaya ini harus memposisikan diri dia. Dan itulah kehidupan dia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan Nabi SAW menyampaikan. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu mengatakan hartaku, hartaku. Ada yang namanya SHM. Surat hak milik. Itu tanah punya saya Ustaz yang sebelah sana. Ada 200 hektar. Masya Allah. Itu toko punya saya juga itu Ustaz. Alhamdulillah. Itu mobil ada. BPKB-nya ada sama saya Ustaz. Itu motor milik saya. Itu manusia. Mali, mali. Dia cerita apa yang dia miliki. Apa kata Nabi SAW? Walaysa laka min mali. Kau tahu mana yang milikmu. Kalau bicara hak milik yang sebenarnya. Ma'akal tahu. Yang engkau sudah makan. Kalau yang di meja makan belum tentu loh jemaah. Belum tentu milik kita yang di meja makan. Tapi yang sudah engkau makan, kemudian jadi itu milikmu. Gak bisa diambil sama orang sudah. Apa bisa orang, oh keluarkan dari mulutmu. Gak bisa sudah. Itu milikmu. Terus, وَمَا لَبِسْتَهُ فَأَبْلِدْ. Dan yang engkau pakai sampai usang. Artinya gak bisa dipakai lagi sama orang sudah. Kan ada orang pakai baju sampai rusak, sudah nggak layak pakai. Itu milikmu. Yang ketiga, wama tasaddaqta bihi fa'abqait. Yang engkau sedekahkan kemudian engkau simpan, itu milikmu. Loh, terus mobil, motor, tanah, toko, rumah, fatarikuhu linnas. Punya orang itu. Punya orang. Cuma kadang-kala kita nggak sadar. Dan terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nih di halaman 34 ya, kita semua tahu lah insya Allah, bahwa ketika orang mati, kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salata. Yang ikut mayit itu 3. Fir'aun mati, Nabi Sulaiman juga mati. Nabi Muhammad SAW juga mati. Jadi bicara kematian semua bakal mati. Yang mengikuti mayit itu 3. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 pulang ke rumah. Yang 1 tetap bersama dia.
Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut mengantarkan ke kuburan siapa? Keluarganya. Ketika istri meninggal dunia, siapa yang mengantarkan ke kuburan? Suaminya. Kira-kira bapak-bapak kalau istrinya meninggal dunia, mau segera dikuburkan atau ditunda? Segera apa ditunda? Yang semangat lah. Segera apa ditunda? Dengar ibu-ibu. Mati kalau bisa sekarang antarkan sudah ke kuburan. Sudah. Diantarkan sama keluarganya. Bapaknya mati segera diantarkan ke kuburannya. Anaknya yang dari jauh mau datang. Udahlah nggak usah bapak udah mati. Segerakan. Keluarganya mengantarkan dia ke kuburan. Hartanya mengantarkan. Mungkin kalau dia orang kaya raya, ada orang-orang yang ikut mengantarkan. Karena ini orang kaya. Pekerja-pekerjanya, kau dulu budak-budaknya ikut mengantarkan ke kuburan. Dan yang ketiga adalah amalannya. Yang dua pulang, keluarganya pulang. Istri, suami itu pulang ke rumah. Boleh enggak suami itu, istri mati hari itu, malamnya nikah lagi? Ibu-ibu? Boleh. Lah orang enggak mati ya boleh Ustaz. Kok nunggu mati? Betul bapak-bapak? Semangat bapak-bapak. Bahaya ibu-ibu. Nah yang pulang keluarganya sama hartanya. Yang tinggal bersama ibu-ibu siapa? Amalannya. Maka pikirkan bagaimana amalan itu mendampingi kita. Baik, barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. Kita masuk ke saya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Yes. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum. Sudah ada 2 pertanyaan masuk. Mungkin kita jawab yang ini dulu. 1, kemudian kami persilakan untuk bapak-bapak mungkin yang ada pertanyaan. Pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya terkait nasihat Ustaz di kajian subuh tadi tentang silaturahim. 1. Apakah kerabat yang masuk dalam mustahik berhak menerima zakat dari kita? Atau hanya dapat diberikan sedekah saja? 2. Jika ada kerabat yang kita tahu watak atau sifatnya malas berusaha dan hanya mengandalkan bantuan, bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Kami khawatir jika bantuan yang diberikan makin membuat yang bersangkutan bermalas-malasan. Pernah diberi bantuan kail, bukan ikan, tetapi qadarullah masih belum berhasil membuat yang bersangkutan rajin berusaha. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, kalau bicara silaturahim, siapa sih yang berhak mendapatkan zakat? Insya Allah kita semua sudah mengkaji yang ada di surat Taubah ayat 60 ya. Ada 8 asnaf. Kalau kerabat kita itu kita warisi ketika dia mati, maka dia nggak boleh dapat zakat. Kalau kerabat kita, dia mati kita menjadi ahli warisnya, maka kita nggak boleh zakat ke dia. Karena nanti kita zakat ke dia, dia mati, zakatnya balik ke kita. Tapi kalau tidak, enggak. Jadi yang kemungkinan kita mewarisi siapa? Ayah, bunda kita. Kemudian boleh jadi anak kita. Itu kalau dia meninggal kita akan jadi ahli warisnya. Itu mungkin beberapa penjelasan ulama tentang siapa kerabat yang tidak boleh kita kasih zakat. Selain itu silahkan kasih zakat. Sepupu kita, paman kita, mungkin kakak beradik kita yang kalau dia mati kita nggak akan mewarisin dia, silahkan dikasih zakat dia. Dan bicara zakat jamaah,
zakat itu boleh banyak. Memang sebagian ulama menjelaskan zakat itu harus dibagi menjadi 8 golongan. Memang kita punya uang zakat 80 juta. Oke, 10 juta untuk yang miskin, 10 juta untuk yang fakir, 10 juta untuk yang utang. Sebagian enggak harus. Boleh jadi diberikan kepada 2 golongan saja. Memang kita punya uang 1 M, zakatnya berapa? 25 juta. Kita kasihkan kepada adik kita yang sedang susah, yang dia mustahil. Boleh kita kasih 25 juta langsung? Boleh. Supaya dia sepanjang tahun itu nggak minta-minta lagi. Kalau memang dia susah hidupnya. Jadi zakat itu untuk membiayai kehidupan 1 tahun. Bukan 1 bulan. Kenapa kok 1 tahun? Karena zakat itu wajib 1 tahun sekali. Haul. Maka kasihkan. Umpamanya. Tapi kalau mau dibagi, silahkan dibagi. Umpamanya kita lihat, kalau dikasihkan 1 orang, yang lainnya nggak dapat Ustaz. Akhirnya Anda bagi-bagi. Oh, tafadhol. Lihat maslahatnya. Kalau memang dulu di masa Nabi SAW itu kan negara yang mengumpulkan. Ketika negara yang mengumpulkan, kemudian negara yang mendistribusikan, itu biasanya akan tepat sasaran. Tidak ada orang dapat 3 kali. Soalnya kalau orang miskin kadang-kadang, oh ini dapat dari fulan, dapat dari fulan, dapat dari fulan ya. Padahal ada yang belum dapat gitu loh. Tapi kalau negara biasanya akan mencatat siapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Baik, sekarang mau disalurkan sendiri silahkan, mau pakai ambil zakat, carilah ambil zakat yang amanah. Dan pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kerabat yang kita bantu ya. Ya Allah, jemaah ya. Semoga Allah menjaga keluarga kita semua. Tadi kita sampaikan di dalam satu keluarga besar, biasanya ada satu yang sukses. Yang memang, yaitu ada tanggung jawab kesuksesan itu bersama tanggung jawab yang Allah berikan kepada dia. Tapi ada juga di keluarga itu yang nggak selalu, yang nakal. Yang nggak semangat kerja tadi seperti disebutkan. Ada. Apa tugas kita? Nah, tugasnya tadi tetap dibantu ketika dia nggak mampu. Bagaimana kalau dia kemudian nggak semangat kerja? Di sini pentingnya bapak-bapak yang punya kerabat yang mungkin malas itu, jangan cuma dikasih modal, tapi dikasih pendampingan. Jadi orang itu usaha bukan dengan modal dia bisa sukses. Enggak. Rasulullah SAW ingat ketika orang-orang muhajirin sampai ke kota Madinah. Dan orang-orang Ansor itu menawarkan agar Nabi SAW membagi tanah mereka dengan orang-orang muhajirin. Sudah kita punya kebun mulai 1-2 hektar, oke 1 hektar kita kasihkan ke orang muhajirin. Kata Nabi SAW, lah jangan. Soalnya kalau dikasihkan kepada mereka, kira-kira sukses nggak orang muhajirin menjadi petani? Gagal. Oh mereka bukan petani, mereka pedagang. Kata Nabi SAW, enggak jangan, kata Nabi SAW. Udah mereka ikutkan serta di harta kalian, ikut bekerja, bantu kalian, nanti kasih bagian mereka. Jadi kondisinya ketika ada keluarga yang seperti tadi, tolong disekolahkan, diikutkan training ini. Aku akan sampaikan, aku akan kasih modal sama engkau. Aku akan bantu. Tapi syaratnya satu, engkau harus ikut bimbingan apa. Kemudian nanti ada mentoring ya. Itu insya Allah yang males tadi jadi nggak males. Namun gimana Ustaz kalau tetap gimana Bapak-bapak? Tetap dikasih?
Tetap dikasih apa tidak? Tetap dikasih, nggak apa-apa. Cuma mungkin ngasihnya tadi nggak uang. Sudah, kasih, ana akan kasih beras. Ustaz, dikasih beras, dijual berasnya Ustaz. Ya, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita jalankan tugas kita semaksimal mungkin. Sisanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla dan kita doakan. Karena memang kadangkala salah satu saudara kita yang nggak sukses atau yang malas tadi, itu salah didik orang tua kadang-kadang. Orang tua memanjakan dia, ya, ini itu, akhirnya ya jadi kayak gitu, jadi nggak bisa kerja, jadi malas. Ya sudah, kita menebus kesalahan orang tua kita dengan harapan kita membantu dia. Semoga ya Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih. Semoga terjawab. Berikutnya, Bapak-bapak, monggo ada yang mau bertanya sebelum... Oke, ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. izin bertanya. Kenalkan dulu. Siap. Awan ana Noval Ustaz dari Probolinggo Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika kita dihadapkan dengan dua pilihan Ustaz? Pilihan pertama, kita bekerja keras dengan harapan bisa untuk haji plus umroh atau bersedekah, membangun masjid gitu Ustaz ya. Tapi dengan konsekuensi kita melalaikan atau mengurangi kuantitas ibadah sunnah Ustaz. Pilihan kedua, kita bekerja dengan sekedarnya Ustaz. Asalkan semua sudah tercukupi Ustaz ya. Nah, dengan konsekuensi waktu kita banyak untuk melaksanakan ibadah sunnah Ustaz. Ini yang terbaik yang mana Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah, kalau kita melihat kehidupan para sahabat, ya, ada sahabat yang kaya raya, tapi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau sedikit. Karena memang sahabat itu tidak fokus ngajar. Tapi ada sahabat-sahabat yang fokus ngajar. Seperti Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, ya. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat pintu surga itu ada berapa? Ada 8. Kadangkala kita nggak bisa masuk dari semuanya. Maka pilihlah mana yang kita punya semangat di pintu itu. Contohnya anak kayaknya kalau suruh puasa sunnah nggak bisa Ustaz. Anak sodakoh aja lah. Nggak apa-apa. Ada pintu surga khusus buat orang-orang yang rajin sodakoh. Anak kayaknya Ustaz, ya Allah, puasa sulit, sodakoh nggak punya fulus. Anak kayaknya mau memperbanyak sholat sunnah. Tafadhol. Ada lagi anak kayaknya mau masuk lewat pintu ilmu. Silahkan. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, kembali kepada orang itu. Jangan akhirnya lah dia kaya, dia sudah andaklah anak kayaknya nggak perlu kaya-kaya lah, anak mau fokus memperbanyak ibadah sunnah. Lah dia kaya, walau ibadah sunnah juga dia kerjain. Karena memang orang beda-beda jemaah. Makanya tadi ketika orang, anak kayaknya mau masuk surga dari pintu haji. Anak mau masuk surga dari pintu sodakoh. Maka dia memperbanyak, dia kerja keras. Karena innamal a'malu binniyat. Abdurrahman bin Auf beda sama Jabir bin Abdullah.
Beda sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mau tidak mau, mereka yang fokus ngajar, fokus nuntut ilmu, kadang kala untuk urusan dunia, nggak bisa. Tapi ada juga yang bisa. Seperti Abdullah bin Abbas, kaya raya beliau juga. Tapi ada yang nggak bisa. Nggak bisa begini, ketika orang ini, kerjaannya itu dikerjakan sendiri. Sampai ada seorang ustadz, dia cerita, gimana anak ini ya? Anak kalau fokus sama dagangan anak, kajian sering libur. Tapi kalau anak fokus dengan kajian, toko sering tutup. Terus gimana supaya kajian terus, tokonya tetap buka, usahanya tetap jalan? Gimana caranya? Ya tadi kerjasama, tokonya ada yang jaga, dia tetap bisa fokus di sini, ada orang amanah yang menjalankan, ya seperti itu. Tapi intinya tadi, kalau bicara milih bagaimana, kita ini lebih condong kemana sebenarnya? Karena sekali lagi pintu surga ada 8, tapi kalau ada yang anak mau masuk dari semua pintu surga, silahkan. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ketika Nabi SAW menjelaskan ada orang yang rajin sodako akan dipanggil dari pintu sodako, yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu puasa, yang rajin sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Abu Bakar bertanya radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, adakah yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi SAW, na'am, ada. Dan aku berharap engkau yang dipanggil dari semua pintu itu. Mungkin kita pintu 4, nggak apa-apa pintu 4. Jangan fokus di satu pintu, sedangkan antum nggak mampu di sana. Nggak mampu. Ada ustadz jelaskan tentang puasa sunnah ya, akhirnya antum puasa sunnah, habis gitu sakit. Loh ya apa? Enggak, kayaknya anak kalau puasa sunnah berat. Ya sudah, antum mau di mana? Tapi jangan sampai 8-8-nya antum. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga Ustaz, bismillah. Assalamualaikum Ustaz, mohon jawabannya. Jika ada menantu, akhwat, jika di WA atau telepon, ibu anak laki-laki alias mertua hanya dibaca saja. Meskipun WA, salam juga tidak dijawab. Karena ingin tahu kabar cucu-cucunya yang masih kecil. Tinggal di luar pulau karena anak laki-lakinya sibuk. Apa yang harus mertua lakukan? Mertua sering mengusap dada sambil nafas panjang dan menangis. Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah, ada yang diuji sama menantunya, ada yang diuji sama mertuanya. Ini kan sekarang kan yang mengeluh siapa? Mertua kan? Boleh jadi menantunya juga tanya, Ustaz, ana mau tanya Ustaz, gimana menghadapi mertua yang sering WA Ustaz? Jadi semua itu diuji. Supaya kita sadar, berapa banyak orang tua yang merasa, ya Allah Ustaz, anak-anak ini Ustaz, ruwet Ustaz. Bikin loro hati. Padahal anaknya kepingin ganti orang tua juga. Ya Allah, orang tua anak kok kayak gini ya. Semua diuji. Kata Allah Azza wa Jal, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, kata Allah. Kami jadikan sebagian kalian bahan ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Sabar nggak kalian? Sabar enggak? Jadi ibu yang dapat menantu seperti ini sedang diuji. Sabar nggak dapat menantu kayak gitu? Ketika sabar, dinaikkan derajatnya. Kalau tadi sambil menangis, dia ngeluh, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Jadi jangan kemudian kita bingung gitu. Menjadikan hal ini bahan menambah stres kita. Enggak, sudah, ya Allah ujian, ya Allah. Ujian dari engkau dapat menantu seperti ini. Ya sudah. Tadi menantu juga mungkin ujian dari Allah dapat mertua kayak gini. Yang WA tapi nggak pernah kirim fulus, wala apa.
Sekarang bagaimana mertua nih? Sebelum WA, kirim dulu sesuatu. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Jadi menghadapi orang yang sikapnya buruk sama kita, bukan dibalas dengan keburukan. Tapi balaslah dengan yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kata Allah, permusuhan yang ada nih, ini sekarang kan sedang terjadi permusuhan nih. Menantu sama mertua nih. Dengan engkau berbuat baik sama dia, permusuhan itu akan luntur. Dan akan berubah menjadi kedekatan dan kehangatan nantinya jamaah. Karena memang manusia itu hukum asalnya baik. Beda sama iblis. Dia dari api, dia menyala membara. Manusia dari tanah. Dan kita tahu tanah itu mudah dibentuk. Kita lihat yang namanya kerajinan tangan itu. Yang dari tanah itu, Masya Allah, macam-macam. Bisa dibentuk ini, bentuk ini. Maka cara membentuk tadi, orang yang sikapnya buruk sama kita, dengan cara kita berbuat baik sama dia. Kirimkan sesuatu, sekarang pesan online buat cucunya. Lalu tanya, di kiriman ibu sampai enggak? Lihat nanti, dijawab apa enggak? Boleh jadi, enggak dijawab juga. Udah habis dimakan kirimannya, enggak dijawab, ya udah sabar. Poinnya ini ujian jemaah, ujian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada 2 Ustaz ya. Nah, Baik. Pertanyaan berikutnya, Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya jika istri pertama memaksa suami menceraikan istri kedua? Dan suami terdesak hingga mengatakan, iya, saya ceraikan. Tetapi kemudian suami bilang ke istri kedua bahwa dalam hati tidak berniat menceraikan. Apa ini sudah jatuh talak Ustaz? Jatuh. Iya. Yang pertama bicara hukumnya coba ya. Hukum seorang perempuan meminta suaminya menceraikan istri keduanya, madunya, ketiga, keempatnya, dosa. Ibu-ibu, dengar enggak? Suami itu punya hak nikah berapa? Ternyata ibu-ibu yang di sini soleha semua, antum jamaah, Masya Allah. Punya haknya suami, boleh dia nikah 4. Jadi ketika suami cuma punya istri 2, seharusnya istri itu alhamdulillah dia cuma ngambil 2 haknya. Tapi kalau dia ngambil 4-4-nya memang hak dia seperti itu. Kenapa banyak wanita saat ini jemaah? Istri kedua itu, istri pertama khususnya, ujian itu lebih berat istri pertama apa istri kedua ibu-ibu? Istri pertama, boleh jadi. Nah, sahih. Tapi istri kedua juga diuji. Kadang-kala istri kedua itu disimpan. Tidak ada yang kenal sama dia. Bahkan gak ada yang tahu. Karena juga keluarga istri kedua ngomong jangan sampai tahu orang lain ya. Karena kalau tahu nanti dikatakan pelakor, ini, itu. Jadi ujian itu bukan hanya buat istri kedua, tapi buat bapaknya, buat ibunya, buat saudaranya. Dikatakan, adikmu jadi istri kedua ya? Kakakmu jadi istri kedua ya? Emangnya nggak ada orang laki lain? Nauzubillah jadi pelakor kayak gitu. Itu yang dipandang mereka. Semuanya diuji. Tapi memang istri pertama itu ujiannya berat. Disebabkan lingkungan tidak mendukung. Maka berapa banyak perempuan yang jadi istri pertama itu dikomporin oleh kawan-kawannya, oleh kerabatnya,
Engkau mau dimadu. Na'udzubillah. Kalau aku langsung gugat cerai. Ini setan. Maka kalau ketemu sama yang kayak gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, katakan. Nah, suruh dia pergi. Maka sekarang tadi kembali kepada yang ditanyakan. Nabi alaihissalatu wassalam melarang seorang wanita, seorang istri meminta, baik istri pertama atau istri kedua. Karena boleh jadi yang minta diceraikan itu istri kedua minta supaya suaminya menceraikan istri pertama. Ada. Ada yang pertama minta suaminya menceraikan istri keduanya. Apa masalahnya, jemaah? Mengurangi rizki tidak. Karena istri kedua, istri ketiga, istri keempat bawa rizki masing-masing. Selama suaminya mampu, maka sang istri tidak boleh menggugat atau meminta suaminya menceraikan istri yang lain. Kecuali suaminya nggak mampu, mas. Karena ada laki-laki yang nggak mampu. Nggak mampu secara fisik. Nggak mampu secara finansial. Mas, kita ini buat makan aja ngutang-ngutang. Antum milih kawin lagi. Iya, siapa tahu membuka pintu rizki. Ada suami ini pinter-pinter kalau Surano jamaah. Tapi ingat, orang mau nikah itu kata Nabi SAW, manistata'a minkumul ba'ah. Mau nikah sama satu istri aja harus punya kemampuan. Yang punya kemampuan nikah. Karena menikah itu membantu menjaga pandangan mata dan menyelamatkan kemaluan kita. Yang nggak mampu, apa kata Nabi SAW? Puasa. Puasa kok nggak mampu. Maka tadi itu hal tidak diperbolehkan. Apabila seorang wanita nggak mampu, anak pencemburu, perasaan anak kalut ini itu, ketika datang perasaan itu katakan la haula wala quwata illa billah. Katakan la haula wala quwata illa billah. Jangan menuruti bisikan jiwa. Karena jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Apalagi ditambahi godaan syaitan. Yang ingin suami istri bercerai itu siapa? Iblis. Iblis senang dengan adanya perceraian. Kecuali memang harus terjadi perceraian. Tapi bagaimana ketika suami mengatakan dia menceraikan istrinya? Ya cerai. Jangan. Karena urusan cerai dengan lafaz yang sorry. Ucapannya yang lugas, tegas bahwa maknanya cerai. Aku ceraikan istriku. Maka jatuh cerai walaupun hatinya mengatakan tidak. Tapi kalau udah engkau pulang ke rumah orang tuamu, itu tergantung niat. Tapi kok tadi cerai. Tapi gimana Ustaz? Boleh rujuk. Nggak apa. Karena memang ada laki-laki sudah. Aku ceraikan istriku. Di depan istri pertamanya umpamanya. Padahal nggak boleh sebenarnya. Setelah itu ngomong sama istri keduanya, aku rujuk engkau ya. Aku rujuk engkau. Tapi sudah, nggak perlu tahu orang lain. Mungkin keluarga kita aja yang tahu. Karena kadangkala kondisinya jamaah tadi nggak mendukung jamaah. Tapi mudah-mudahan ke depannya. Ke depan dengan antum ngaji semua seperti ini. Istri-istrinya juga menuntut ilmu, belajar ya. Mungkin anak-anak kita ke depannya akan menghadapi ya kondisi yang berbeda. Gimana bapak-bapak? Ada yang mau nikah lagi di sini? Angkat tangan. Coba kameranya arahkan ke bapak-bapak. Baik, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan. Bapak-bapak ada yang mau tanya lagi? Oke. Baik Ustaz. Ya, nama saya Irsan ya Ustaz. Dari ujung timur Indonesia, Merauke. Namun dari Merauke tinggal di mana tapi?
Ya masih bolak-balik Ustaz, tapi sekarang udah hampir 2 tahun di Tangerang. Ustaz. Oh lihat, nah sudah lupa sama Merauke antum sudah. Ya Ustaz, ini kembali ke tema sih sebenarnya Ustaz. Tadi agak banyak keluar. Nah, kalau kita lihat bahwa di Al-Quran menjelaskan bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan di zaman sekarang ini kan sabar ini perlu ujian yang banyak ya Ustaz ya. Tapi setelah Anda mikir-mikir ya Ustaz ya, bahwa sebenarnya penghinaan itu memerlukan penerimaan ya Ustaz. Kalau kita tidak menganggap itu dia ganggu, ya mungkin kita anggap itu biasa saja. Tapi ini hati selalu diuji Ustaz ya. Selalu sih, mulai dari mungkin dari keluarga terdekat, dari bahkan istri, anak ataupun yang lain itu selalu ada Ustaz. Nah. Kalau misalnya ini nasihat buat Ana ya Ustaz, dan teman-teman, kita berprinsip bahwa ketika dia tidak merugikan bagi kita, kita cuek aja, apakah itu boleh Ustaz? Untuk seperti seorang, apa contohnya? Ya, mungkin ada hal-hal yang tidak penting Ustaz. Ya, mungkin sahabat sekarang kan kalau melihat kita kan sekarang ada sisi yang berbeda ya Ustaz ya. Pergaulan kita sudah tidak seperti gitu. Namun selalu ada bahasa-bahasa yang keluar seakan-akan kita udah tidak mau bergaul lagi sama mereka Ustaz. Nah, gitu. Ya, sebenarnya mau menghindar karena memang belum dapat manfaat lebih dari situ Ustaz. Tapi itu selalu ke bawah dalam hati kita. Ya, dia kan sahabat gitu, dia teman gitu. Dia dulu sama-sama perjuangan sama kita gitu. Tapi kok selalu ada dalam hati kita Ustaz. Nah, Anda boleh nggak Ustaz mengatakan bahwa ya udah, saya nggak rugi kok kalau saya digituin. Masya Allah. Gitu. Apakah itu Ustaz boleh Ustaz? Tapi hati ini masih keganjal Ustaz. Nah, jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara sabar ya, sabar ini ada 3 ya. Dan sabar ini kedudukannya dalam iman. Iman itu ada 60 atau 70 cabang lebih. Dan kedudukan sabar itu seperti kepala buat jasad. Seperti kepala. Idza quti'ar ra's, kalau kepala itu dipotong selesai, mati semuanya. Artinya orang yang tidak punya kesabaran dalam menjalani kehidupan ini, selesai. Dia akan menderita hidup. Sabar yang pertama adalah sabar melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kita tahu, menjalankan perintah Allah butuh sabar. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Lebih berat mana? Sabar menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah? Apa yang mau jawab? Nah, ya, kasih mic-nya. Waalaikumsalam. Menjauhi larangan. Ustaz. Menjauhi larangan Allah. Iya. Kok bisa? Karena yang tadi Ustaz jelaskan tuh, jiwa kita kan mengarahnya kan akan mengarah ke keburukan. Masya Allah. Jadi Kasih kalau hadiah. diajak ke keburukan pasti. Nah, kasih hadiah walaupun jawabannya salah. Nah, enggak. Jadi sabar menjauhi larangan itu lebih mudah. Karena menjauhi larangan itu tidak butuh keluar energi. Umpamanya, jangan ke kafe. Ya sudah, tinggal diam aja kan. Jangan ke kafe, iya sudah selesai. Tapi berangkat ke kafe, aduh hujan. Jauh.
perintah itu membutuhkan energi, membutuhkan waktu, membutuhkan kadangkala harta. Tapi kalau kata-kata jangan, berdiam aja. Maka ada perempuan lewat, jangan dilihat. Ya udah jangan dilihat, diam aja. Tapi coba lihat perempuan itu. Aduh, ambil kacamata dulu. Mana yang mau dilihat? Jadi dia harus melakukan sesuatu, ada effort yang dia keluarkan. Makanya kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku memerintahkan kepada kalian sebuah perintah, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau perintah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau aku larang, tinggalkan. Nggak ada ceritanya tinggalkan sesuai kemampuan kamu. Nggak ada. Karena meninggalkan itu memang sudah, nggak usah lakukan apa-apa tuh. Jangan main judi. Sudah diem aja. Tapi coba main judi. Aduh, main judi. Dia harus melakukan sesuatu. Maka kalau bicara sabar yang lebih utama itu, yang lebih berat adalah sabar melaksanakan perintah Allah SWT. Kemudian sabar menjauhi larangannya. Dan sabar paling ringan itu yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Karena itu sabar terpaksa. Ya semuanya apa? Itu kan. Tokonya kebakaran. Ya mau ya sudah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kesabaran ini harus ada dalam semua lini kehidupan. Tapi kalau disampaikan, bagaimana menghadapi hal-hal dalam kehidupan ini? Apakah ada yang kita perlu abaikan? Ada yang namanya zuhud. Ada yang namanya warok. Zuhud sama warok. Lebih tinggi mana? Siapa yang mau jawab? Ibu-ibu. Lebih tinggi mana zuhud sama warok? Dikatakan, oh orang ini warok. Ada orang ini zuhud. Mana yang lebih tinggi ibu-ibu? Ada Ustaz. Nah, silahkan. Bismillah, lebih tinggi zuhud daripada warok, Ustaz. Kenapa? Karena kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Masya Allah. Kalau warok itu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh yang membahayakan, di akhirat. untuk akhirat. Masya Allah, sahih. Kasih hadiahnya, double hadiahnya nggak apa-apa. Itu namanya zuhud, itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat kita. Itu zuhud. Walaupun mubah, enggak ada manfaatnya buat anak di akhirat, dia tinggalkan. Warok, meninggalkan sesuatu yang membahayakan. Jadi kalau tadi katakan ada kawan-kawan kita yang kalau kita berkawan bahaya buat kita, kita warok. Berarti meninggalkan mereka, enggak lah. Soalnya anak kalau berkawan sama mereka takut agama anak rusak nanti. Tapi ada antum tingkatannya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat antum. Tidak ada manfaatnya buat akhirat. Mubah. Tapi aduh nggak ada gunanya lah di akhirat lah. Antum tinggalkan. Contohnya. Antum mau beli motor. Ada orang beli motor itu untuk dipakai. Berarti manfaat buat akhirat. Ada orang beli motor. Kenapa beli motor? Kepingin aja. Tadi sudah mulai tingkatannya bukan kebutuhan, tapi keinginan, kemauan. Ada orang punya motor, mamanya beli Harley. Harley itu kebutuhan apa kemauan? Kebutuhan. Kebutuhan jiwa anak. Iya kan tadi? Sekarang Harley itu bermanfaat nggak buat akhirat? Boleh nggak? Boleh, halal. Boleh. Selama engkau tidak berlebih-lebihan, boleh. Tapi ada orang zuhud, enggak lah. Nggak manfaat buat akhirat anak. Ya sudah. Nggak masalah. Dia tinggalkan. Itu zuhud seperti itu. Tapi kalau dia
membahayakan akhiratnya, warok berarti dia. Maka tadi lihatlah ada hal-hal yang kita tinggalkan karena tidak bermanfaat buat akhirat kita. Ada hal-hal yang kita tinggalkan karena membahayakan akhirat kita. Yang konsekuensinya kalau tadi ada orang-orang yang mungkin tidak akan suka sama kita. Dia akan membuli kita, akan menjauhi kita. Tapi kan tadi nggak manfaat buat akhirat anak. Ada apa anak? Menggubris mereka. Gitu. Tapi kadangkala ada manfaat buat akhirat. Apa manfaatnya? Dakwah. Anak kalau tinggalkan mereka, siapa yang akan mendakwain mereka? Antum tidak berpikir membahayakan atau manfaat buat akhirat. Tapi antum berpikir, loh ini manfaat buat akhirat. Kalau Anda menyampaikan kepada dia, mungkin sekarang dia nggak dengar. Boleh jadi 2 tahun lagi dia berubah gara-gara nasihat itu. Berarti manfaat buat Anda. Tapi bagaimana kita mengambil manfaat dari bergaul sama mereka tanpa membahayakan agama kita. Nah, itu yang bisa kita lakukan jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya waktunya sudah lewat. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wa iyyakum.